Halo, gas lagi Dragon Master. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zhu Mingyang menemui Pak Tua Guru Besar dari Akademi Ninhai. Zhu ia pun mendapatkan informasi dari gadis kuning kalau kini kakaknya atau anak dari guru besar ini memaksa instruktur Lan untuk kawin jika memang Akademi Lin Chuan mau diakui oleh Akademi Ninhai. Dan tentu saja berita itu membuat Zhu pun kesal dengan bocah kampret yang telah mencoba untuk memaksa instruktur Lan untuk kawin. Dan itu tentu saja membuat Zhu pun berpikir, tidak heran saat aku bertemu dengan instruktur Lan tempo hari, ia terlihat murung dan sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Guru besar, instruktur Lan itu adalah guruku. Jadi, iya, aku paham. Bocah kampret itu benar-benar berani mengancam instruktur Anda. Tenang aja Tuan Muda, aku akan membawa bocah kampret itu kembali. Baik guru besar, aku akan ikut bersama Anda, sambut dari Zhu. Baik, tolong jangan khawatir Tuan Muda. Jika si kampret kecil itu berani berbuat hal yang tidak bermoral, aku akan menghukumnya. Akan aku cabut biji kehidupannya. Sedangkan di tempat lain, di tepi laut, bocah kampret itu pun datang menemui instruktur Lan. Instruktur Lan, sebentar lagi waktu perjamuan yang telah aku siapkan akan segera berakhir. Dan jika kau tidak datang, itu akan membuatku ditertawai oleh semua orang. Kau harus datang, jika tidak akademimu akan ditolak. Apakah kau mengerti? Instruktur Lan, kau harusnya tahu, di dunia ini tidak ada yang dapat membantu dirimu kecuali aku. Dan untuk bocah Luo, sobat, sebagai lelaki yang gentleman, kau seharusnya tidak pernah memaksa seorang wanita. Karena semakin baik wanita itu, maka semakin layak wanita itu untuk diberi ketulusan. Sebaiknya kau kembali saja ke acara perjamuan dan beri alasan kepada para tamu. Dan jangan buat keadaan ini menjadi lebih tambah sulit lagi, saran bocah Luo ini. Bocah Luo, kau ada di tempat ini untuk membela siapa sih? Jika kau tidak banyak protes dari tadi, wanita ini pasti telah aku paksa untuk ikut. Hari ini tidak ada yang dapat menghentikanku, ujar si kampret kecil ini. Ucapan yang sungguh sangat luar biasa bocah. Bagaimana kalau yang akan menghentikanmu itu adalah ayahmu? Ujar Pak Tua ini yang tiba-tiba saja datang. Ayah? Kenapa kau ada di tempat ini? Ujar bocah ini. Tapi yang ada, dasar kampret, plak. Iya, bocah itu pun digampar oleh bapaknya. Masih tidak mau berlutut dan meminta maaf, dasar bocah edan. Ayah, aku tidak memaksanya. Aku hanya bernegosiasi dengan dirinya, ayah. Ujar bocah ini kepada bapaknya. Bocah, kau masih aja mengelak. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa, Aku Lin Zhao tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Bagaimana bisa aku punya anak sepertimu yang gak punya otak? Duar! Disepak sama bapaknya. Ayah, hentikan. Mukaku akan hancur jika kau melakukan ini lagi. Bacot! Memanfaatkan namaku. Kau mengadakan suatu pesta pertunangan dan memaksa seorang wanita. Apa kau ingin mempermalukan namaku? Apa kau sudah gila? Dasar bocah gila. Ya, di sini bocah kampret itu pun dihajar habis-habisan oleh bapaknya. Dan Zhu yang melihat itu, doi pun bertanya kepada instruktur Lan. Instruktur Lan, apakah mereka memperlakukanmu dengan buruk? Kenapa kau tidak memberitahuku akan hal yang seperti ini? Tanya dari Zhu. Tidak. Aku sudah terbiasa diganggu saat aku sedang berjalan-jalan di luar. Awalnya aku kira ia tidak akan melakukan hal ini sampai sejauh ini. Tapi aku tidak menduga kalau ternyata bocah ini ternyata bocah edan. Dan untuk bocah kampret ini, ia pun dipaksa untuk berlutut oleh bapaknya. Aku akui aku salah. Aku mohon kepada Nona Lan dan juga Tuan Muda Zhu untuk mengampuniku. Ku mohon. Bocah, berlututlah kau dengan benar. Dasar gila. Kau harus berlutut sampai Nona Muda dan juga Tuan Muda itu mau mengampunimu, ujar Pak Tua itu. Nona, ampuni aku bersalah Nona. Dan melihat bocah edan itu dihajar bapaknya sampai bonyok, membuat instruktur Lan pun kasihan. Guru besar, Tuan Muda Lin ia tidak melakukan hal yang senonoh kepada diriku. Jadi aku terima permintaan maaf itu. Ya guru besar, aku rasa anakmu juga telah tahu batasannya. Tapi ingat, Akademi Lin Chuan tidak bisa kau ganggu sembarangan. Jika tidak, biji kehidupanmu akan kucabut sampai habis, ancam dari Zhu Mingyang. Dan untuk Pak Tua ini, Tuan Muda, ini adalah salahku karena aku terlalu fokus dengan urusan akademi. Sampai-sampai aku tidak dapat memperhatikan bocah edan ini. Maafkan aku Tuan, ujar Pak Tua ini.
Aku akan membawanya kembali dulu dan aku akan menginvestigasi kelakuan bocah gila ini. Aku akan meminta maaf secara pribadi nantinya kepada Anda. Aku harap Anda juga dapat mengantarkan gadis LAN ini kembali ke penginapannya untuk beristirahat, ujar Pak Tua itu. Dan untuk instruktur LAN, ia juga berterima kasih kepada bocah Luo yang telah mencoba untuk membantu dirinya pula. Ya, aku adalah Luo Xiaoyang. Aku adalah pria yang paling gentleman. Hei, tapi Zumiyang, aku tidak menyangka kalau kau ternyata menyembunyikan hubunganmu dengan Pak Tua itu. Sampai-sampai Pak Tua itu harus datang secara pribadi menghajar anaknya sendiri. Mengerikan, ujar bocah Luo ini. Ya, gimana lagi, bocah itu memang pantas untuk dapat menerimanya, sambut dari Zu. Dan tak lama setelahnya, kini di kediaman guru besar. Kakak, tolong aku melakukan hal yang salah, tapi aku dihajar sampai hampir aku mati. Hei, melihat adiknya yang bonyok dihajar bapaknya membuat gadis ini pun bertanya, hei, bagaimana bisa kau sampai bonyok seperti ini? Dan untuk Pak Tua guru besar yang melihat ada salah seorang tetua dari akademi, ia pun lalu melampiaskan amarahnya kepada Pak Tua itu. Oi kampret, aku sudah tahu hal baik apa yang kau lakukan dengan anakku. Jangan kau sebut lagi aku sebagai gurumu. Aku akan meminta atasanmu untuk segera mencabut posisimu di akademi. Tuan, aku tidak melakukan apapun tuan, ujar Pak Tua itu. Bacot, pergi kau sekarang dari tempat ini, ujar Pak Tua itu sembari menggeplak Pak Tua itu dengan buku yang ia bawa. Dan keesokan paginya di Akademi Ninhai terjadilah suatu pertemuan penting di mana mereka membahas tentang status dari Akademi Linchuan. Di dalam pertemuan ini salah satu tetua pun melaporkan, rektor, meskipun Linchuan telah memenangkan kompetisi, para instruktur yang mereka miliki masih tidak layak untuk dapat memenuhi syarat untuk dapat menjadi seorang instruktur akademi, ujar salah satu tetua. Duan Chan King, instruktur yang kalian miliki ternyata masih berada di bawah standar kualifikasi. Maka dari itu kami ingin agar kau melakukan evaluasi ulang untuk penyesuaian kembali, ujar Pak Tua lainnya yang merupakan seorang rektor atau pimpinan dari bidang akademis ini. Dan tentu saja keputusan itu membuat Pak Tua dekan ini kesal karena ia tahu ini sama saja Akademi Linchuan tidak diterima dan harus dibubarkan. Tapi sebelum keputusan itu final, tiba-tiba saja ada yang datang. Seseorang datang membuka pintu dan itu adalah Pak Tua ini dan juga anak perempuannya. Rektor, jangan terlalu cepat-cepat mengambil keputusan, ujar Pak Tua ini. Ya, kedatangan Pak Tua guru besar langsung disambut oleh para tetua lainnya, begitu juga dengan Pak Tua rektor. Ia langsung berdiri dan mempersilahkan guru besar untuk segera duduk di kursi yang telah ia gunakan sebelumnya. Tidak, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu dan aku akan langsung pergi. Dan bentar saja, kini Pak Tua itu pun lalu membisikkan sesuatu kepada Pak Tua rektor, yang membuat Pak Tua rektor itu pun langsung terdiam dan ia juga sedikit tersentak. Dan ia juga berujar, baik, iya aku mengerti. Baiklah, sekarang aku akan mengumumkan keputusan terakhir terhadap Linchuan. Akademi Linchuan, mereka telah memenuhi syarat. Mereka memenuhi semua syarat untuk menjadi sebuah akademi. Mereka memiliki track record yang cukup baik untuk sebuah akademi. Maka dari itu, kini Akademi Linchuan akan resmi menjadi cabang ke-242 bagi akademi kita, ujar Pak Tua rektor itu. Apa yang diumumkan oleh rektor tua itu tentu saja membuat kampret ini bertanya-tanya. Apa? Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah sebelumnya kau mengatakan kalau instruktur Linchuan itu tidak memenuhi syarat? Lantas bagaimana ini bisa terjadi? Rektor, masalah yang sebelumnya saya sampaikan itu bagaimana? Tanya si kampret tua ini. Ya, itu adalah masalah sepele. Akademi Linchuan, mereka hanya perlu mengirimkan para instruktur mereka untuk segera belajar di akademi kita di pembelajaran tingkat lanjut khusus untuk para instruktur, sambut Pak Tua rektor itu. Apa? Pembelajaran tingkat lanjut? Apa maksudnya ini? Pikir si kampret tua ini. Melihat si kampret ini mencoba untuk mengganggu rencananya, membuat guru besar pun berujar. Jadi kau adalah orang itu yang telah mengadakan sebuah pertarungan itu, iya kan? Iya, itu saya guru besar. Izin arahan guru besar. Kau telah mengadakan suatu kompetisi terbuka, membiarkan para murid seperti Guan Wenqi harus melawan murid dari Linchuan. Ya, kalau menang sih tidak masalah, tapi ia kalah telak. Dan sejak kapan pemeriksaan eksternal menjadi sebuah permainan untuk dirimu, ujar Pak Tua ini. Jika kau ingin membuat sesuatu menjadi sebuah pertandingan hiburan, maka buatlah itu menjadi pertandingan hiburan. Dan jika kau ingin balas dendam soal urusan pribadi, maka lakukanlah secara pribadi. Tidak,
Bawahan ini tidak berani guru besar, ujar si kampret itu. Baiklah, orang seperti dirimu sepertinya memang tidak layak untuk menjadi seorang pengawas. Pergilah kau dari tempat ini dan carilah pekerjaan lain. Kau lebih cocok bekerja di bagian peternakan, ujar Pak Tua guru besar itu. Dan beberapa jam kemudian di tempat lain di sebuah pondok yang ada di tepi hutan, gadis Lan. Orang tua ini ingin meminta maaf atas kesalahan orang tua ini yang sebelumnya, ujar Pak Tua guru besar yang datang ke tempat instruktur Lan untuk meminta maaf secara resmi sembari membawa sebuah hadiah. Dan ketika instruktur Lan melihat hadiah itu, ini ya, guru besar sangat tulus untuk dapat memberikan ini kepada dirimu. Jika kau tidak menerimanya, itu sama saja kau menolak niat baik dari guru besar, ujar dari Zumingang. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zu, kini gadis Lan pun pada akhirnya menerima hadiah itu. Setelahnya, gadis putih ini pun yang bersama Pak Tua itu, ia pun berujar, Duan Lan, belakangan ini kau hanya berputar-putar mengurus urusan akademi. Kau mungkin saja belum melihat dengan baik keindahan apa yang dimiliki oleh kota Ninhai ini. Jadi apakah kau mau berjalan-jalan bersama diriku? Ujar gadis putih itu. Ya, selepas kepergian dua ciwi-ciwi itu, di sini Zu ia pun paham pasti ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh guru besar bersama dirinya. Maka dari itu, guru besar, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan? Ya, kau benar. Sebelumnya, saat kita bertemu di pulau terpencil itu, kami telah diikuti oleh elang monster atau Great Eagle. Kami diincar oleh monster itu karena kami ingin mengambil artefak antik yang ada di dekat wilayahnya. Awalnya kami juga dibantu oleh seorang master yang sangat kuat, tapi ia terluka cukup parah dan aku juga takut ia tidak akan dapat pulih dalam waktu dekat. Maka dari itu, kami ingin meminta bantuan Tuan Muda untuk membantu kami mendapatkan artefak itu. Tapi tenang saja Tuan Muda, kami juga tidak akan melakukannya secara cuma-cuma. Apapun yang Anda butuhkan, kami pasti akan berusaha untuk memenuhi permintaan Anda, ujar Pak Tua itu. Baiklah, kalau begitu apakah kalian memiliki sarang Phoenix? Jika kalian memilikinya, aku menginginkan benda itu dan aku pasti akan pergi menemani kalian, ujar dari Zumingang. Iya, kami memilikinya dan usianya juga sungguh sangat tua. Bahkan aku juga telah menabung beberapa tahun untuk dapat memilikinya. Tapi jika Tuan Muda menginginkan benda itu, kami pasti akan segera memberikannya, ujar Pak Tua itu. Dan beberapa saat kemudian, Zu yang sedang santuy-santuy menunggu waktu keberangkatan untuk pergi mengawal Pak Tua guru besar, ia pun memutuskan untuk mencari spirit muda baru. Aku pikir untuk mengisi waktu luang lebih baik aku mencari spirit muda baru. Syukur-syukur dapat berubah menjadi naga. Namun tiba-tiba saja ada yang tertawa. Kebetulan sekali. Oi saudara, mau kemana kau? Ya, orang yang datang itu adalah bocah Luo ini. Dan ia juga bertanya, saudaraku, mau kemana kau? Aku hanya ingin pergi mencari spirit baru. Baiklah, aku sungguh sangat ahli dalam hal seperti itu. Apakah kau mau aku temani? Setelahnya, kini Zu dan juga bocah Luo mereka pun pergi ke pavilion pelelangan naga. Zu, aku dengar pelelangan naga ini sungguh sangat mendebarkan. Aku membawamu ke tempat ini untuk bermain-main. Ini pasti akan sangat menyenangkan. Karena di tempat ini adalah tempat di mana para tuan muda kaya raya mereka bermain-main. Tidak sedikit pula para tuan muda di tempat ini mereka menghabiskan banyak sekali uang mereka tapi nggak mendapatkan apapun. Oke, ayo kita masuk, ujar dari Zumingang. Ini saatnya mencoba permainan orang-orang kaya. Ya, begitu Zu masuk ke dalam ruangan pavilion itu, Zu ia pun lalu disambut oleh seseorang yang sedang menjelaskan kalau mereka akan segera melelang sebuah telur. Telur yang akan dilelang adalah telur naga tingkat tinggi, yaitu telur naga Lei Long. Ya, yang didapatkan di sekitaran pegunungan. Lei Long itu adalah naga tipe Dragon King. Hey, apakah telur ini akan menjadi naga yang memiliki keturunan yang serupa? Atau ini hanya akan menjadi seekor monster biasa? Ini masih menjadi misteri. Ini semua tergantung penilaian kalian semua, ujar seorang MILF montok duhai yang memang kayaknya kebanyakan pupuk nih. Yang bernama Xiao Yu. Para tuan muda, silakan maju untuk mengidentifikasi telur ini dan putuskan apakah kalian ingin bermain apakah tidak. Ya, di sini Tante Duhai ini ia pun menjelaskan untuk telur yang pertama ini didapatkan oleh seorang master yang sungguh sangat paham tentang evolusi naga. Maka dari itu, karena merasa telur ini memiliki potensi, ia membawanya. Telur naga ini dihargai sama dengan telur monster biasa karena memang tidak ada jaminan kalau telur naga ini akan melahirkan naga pula. Karena memang bisa jadi akan melahirkan monster biasa atau apapun itu.
Karena untuk menjadi naga itu adalah sebuah anugerah. Tapi lihatlah telur ini. Ia sudah mendapatkan identifikasi baik dari Pavalion penilaian. Tapi tetap jenis naga apapun itu yang ada di dalam sana masih belum tahu. Ya, karena memang jenisnya ataupun garis keturunannya masih dapat misteri. Baiklah, kita akan memiliki 5 sesi untuk melelang telur naga ini. Dan sesi pertama adalah sesi pengamatan dengan menggunakan mata seharga 5.000 emas. Ya, di sini bocah Luo ia pun membayar 5.000 emas untuk Zumingang agar Zu dapat bermain-main dengan telur naga itu. Dan kini Zu yang sedang mengamati telur itu tiba-tiba saja, "Hei, waktunya udah habis." "Hei, 5.000 emas habis begitu saja, cepat sekali." "Ya, Tuan muda, waktu Anda cuma 1 menit. Dan di putaran selanjutnya kau harus membayar 20.000 emas, ujar gadis itu. Zu yang kesal, ia pun berbisik kepada bocah Luo. Oi, kenapa kau mau lanjut? 25.000 emas ini kan sangat banyak. Lagi pula kita juga tidak boleh mengeceknya dengan kekuatan spiritual. Ini sangat licik. Tenang. Inilah bagian yang menariknya. Ini adalah teknik melihat telur, sambut bocah Luo itu. Teknik melihat telur mata lu. Ya, ini adalah teknik melihat. Nanti ada juga teknik menyentuh di putaran ketiga atau putaran keempat, ujar bocah Luo. Baiklah, sambut dari Zu. Dan sebelum putaran kedua dimulai, di sini Tante Bohai ini pun kembali menjelaskan kalau sebenarnya telur ini sungguh sangat spesial karena memang dari cangkangnya yang tipis itu ia dapat menyerap banyak sekali energi spiritual dunia. Jadi di putaran kedua, apakah kita boleh menggunakan indera spiritual? Ya, kau benar. Kurasa telur ini memang layak untuk dapat diperjuangkan. Ia dapat menyerap energi spiritual dan telur ini memiliki peluang untuk menetaskan naga atau apapun itu yang memang sepertinya luar biasa. Dan mungkin saja di masa depan ia dapat bertransformasi menjadi naga yang cukup kuat. Tapi jika telur ini adalah telur naga, maka lebih berpeluang untuk langsung mendapatkan seekor naga daripada telur monster. Ya, kau benar, aku paham, ujar dari Zumingang. Dan kenapa bocah Luo itu mau melanjutkan ke tahap selanjutnya? Ya karena memang ia tahu kalau permainan ini semuanya pakai uang Zumingang dan bukan uang dirinya. Namun karena Zu mau melanjutkan permainan ini, maka dari itu Zu dipersilakan untuk memeriksa telur itu di tahap yang selanjutnya. Dan begitu Zu memeriksa dengan menggunakan energi spiritual, telur ini memiliki lapisan roh yang sangat kuat, yang artinya telur ini ia terlahir di tempat yang penuh dengan aura. Dan sepertinya telur ini memang layak untuk dapat diperjuangkan. Karena memang telur ini dapat menyerap energi dunia dan juga surga, ujar Zu di dalam hati. Namun ketika Zu ingin lanjut ke tahap selanjutnya di putaran ketiga, Zu ia harus membayar 100.000 emas untuk mendapatkan telur ini. Lah, kenapa jadi semahal ini? Tanya dari Zu. Ya, karena memang tuan muda yang ada di sebelah sana, ia menaikkan taruhannya lebih tinggi lagi, ujar tante itu. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Dragon Master. Dan di part selanjutnya Zu akan berburu dan ia akan mendapatkan 2 spirit muda yang memang super duper mantul. Dan sampai jumpa, bye.